Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba aw yuktabu abadal abidina wa dahra dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu ta'allum wa ta'liman naf'a wal intifa' wa tadhakkura wa tadhkir wal ifadata wal istifada wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'ai ila al huda wa dilala ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Setelah membahas tentang ta'zim ilm, mengagungkan ilmu, mengagungkan ahlul ilm, kembali kita ke ta'zimil ilm lagi. Wa qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa ulumikum wa ulumi sa'ir salihin amin ila an qala wa min ta'zimil ilmi ta'zimul kitab fayanbaghi li talibil ilmi alla ya'khudha al-kitaba illa bi taharah wa hukiya 'an syekh al-imam Syamsuddin Syamsul A'immah al-Hulwani أنه قال إنما نلت هذا العلم بالتعظيم فإني ما أخذت الكاغد إلا بالطهارة وإن شيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي كان مبطونا وكان يكرر في ليلة فتوضأ في تلك الليلة 17 مرة لأنه كان لا يكرر إلا بالطهارة وهذا لأن العلم نور والوضوء نور فيزداد نور العلم به. Termasuk di antara pengagungan terhadap ilmu yaitu mengagungkan kitab, memuliakan kitab yang dibaca atau yang ditelaah, sehingga fayambaghi li talibil ilmi, sudah sepatutnya bagi penuntut ilmu alla ya'khudhal kitaba, tidak mengambil kitab untuk dibaca, untuk dipelajari, untuk ditelaah, illa bi taharatin, kecuali sudah dalam kondisi suci dari hadas kecil ataupun hadas besar. Ini belum Al-Quran ya, ini kitab secara umum. Hendaknya orang yang menuntut ilmu tidak membawa kitab. Orang yang menuntut ilmu harus saat membawa kitab atau mengambil kitab dalam kondisi memiliki wudhu atau terhindar dari hadas kecil ataupun hadas besar. Karena ilmu itu kan warisan yang dibawa, berikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu ini bukan hal yang remeh, hal yang berharga, hal yang mulia. Maka termasuk kita menghormati, memuliakan ilmu, kitab yang isinya itu adalah ilmu warisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya harus kita muliakan. Kalau Al-Quran la yamassuhu illal mutahharun, Al-Quran tidak boleh disentuh kecuali orang-orang yang sudah terbebas dari hadas kecil ataupun hadas besar. Tapi kitab sangat dianjurkan untuk tidak disentuh, tidak dibawa kecuali dalam keadaan suci dari dua hadas. Sehingga diceritakan Syekh Syamsul A'immah Al-Hulwani yang kemarin diceritakan punya murid semuanya berkunjung kecuali satu muridnya itu. Beliau mengatakan, innama niltu hadzal ilma bita'zim,
Aku dapatkan ilmu ini semuanya dengan ta'zim. Apa bentuk ta'zimnya? Fa inni, sesungguhnya aku ma'akhatul kaghida, aku tidak mengambil kertas, maksudnya kitab, illa bil taharah, kecuali aku dalam kondisi sudah suci. Selalu setiap aku mau membawa, mengambil, menyentuh, aku sudah dalam kondisi suci. Begitu juga Al-Imam As-Sarkhasi, beliau itu pernah suatu saat mabtun, sakit perut, ya butuh mungkin buang angin atau buang air besar berulang kali. Lah beliau memiliki kebiasaan yukarir filailah, selalu di waktu malam itu memiliki kebiasaan mengulang-ulang pelajaran yang beliau dapatkan atau yang mau beliau ajarkan, diulang-ulang. Akhirnya karena saat itu mabtun, sakit perut yang butuh berulang kali ke kamar mandi untuk buang hajat, itu juga beliau setiap buang hajat atau kentut ya wudu. Kalau kita kan sudah darurat tak apa-apa wis, pemane loro kesel balik. Beliau enggak, fatawadda fi tilkal laila sab'a asyrata marrah, sampai terhitung di malam itu saja beliau wudu sebanyak 17 kali. Wudu 17 kali. Ya, masuk angin mari ngono ya. Kalau kita masuk angin mari ngono, gak apa-apa wis. Pokoke murojaah, pokoke mboko kitab daripada gak blas. Beliau enggak mau. Kenapa alasannya? Wahadza, itu beliau lakukan li'annahu kana la yukarir illa bitahara, karena beliau enggak mau mengulangi pelajarannya itu kecuali dalam kondisi sudah suci. Kalau belum suci tidak mau mengulangi, suci dulu baru mengulangi. Kenapa kok beliau melakukan demikian? Li'annal ilma nurun, ilmu itu cahaya. Wal wudu nurun, wudu itu cahaya. Fayazdadu nurul ilmi bihi, maka cahaya ilmu itu akan tambah terang kalau dibarengi dengan wudu. Dan itu juga mempermudah kita untuk memahami pelajaran. Kalau kita belajar tanpa wudu, gak nyantol-nyantol. Ngafalkan tanpa wudu, gak nyantol-nyantol. Coba wudu dulu. Wudunya yang baik, yang bagus. Nanti mudah, ilmu itu masuk kepada kita itu mudah. Wa min ta'zimil wajib, wa min ta'zimil wajib lil alim alla yamudda rijla ilal kitab wa yada'u kitab at-tafsir fawqa sa'ilil kutub ta'ziman wa la yada'u alal kitabi syai'an akhar. Termasuk pengagungan yang wajib bagi orang yang sudah berilmu, ya, sudah belajar, sudah ngerti, ini harus dia memiliki ta'zim yang wajib. Apa ta'zim yang wajib itu? Yang harus dilakukan. Alla yamudda rijla ilal kitab. Nah, karena itu kalau awam masih masuk akal melakukan seperti itu. Tidak menselonjorkan kaki. Apa bahasa Indonesia selonjor itu? Sembujung waduh ae lak basa Jawa. Menjulurkan kaki, ngono ta. Ngono iku lah. Bingung kadang gak ngerti bahasa Indonesia ya. Tidak mengarahkan kaki ke kitab. Ya, misal ini kan ada kitab. Kaki di situ diselonjorkan ke sini. Jangan. Duduk di situ misalkan selonjor ke arah sana, jangan. Waduh. Kira-kira lek ana presiden iki kono kon selonjori apa? Hah? Ya kan nggak adab itu namanya, nggak adab.
Jangankan kitab, orang awam ada di depan kita, bahkan anak kita, jangan selonjorkan kaki ke hadapannya. Atau si anak kuai, jangan. Itu bukan adab. Adab itu bukan harus ke orang yang lebih tua. Adab itu ke semuanya. Karena itu Nabi ngasih koridornya, aturannya. Laisa minna man lam yarham, man lam yuwaqqir kabirana wa lam yarham shaghirana. Semua ada adabnya. Atau si anakku, lu bukan masalah atau si anakku. Itu adab. Adab itu nggak mengenal usia, nggak mengenal derajat. Kepada siapapun harus punya adab. Mungkin yang lebih kecil lebih harus beradab daripada yang lebih dewasa. Tapi nggak mungkin anak itu akan memiliki adab kalau yang dewasa nggak mengajarinya. Gak oleh nyelonjono kaki nang wong, tapi dia nyelonjono nang anake. Jare anake, lah bapak dhewe. Iso ngomong kon. Nah, adab itu seperti itu. Lah apalagi ke kitab ilmu yang manfaat ini. Apalagi kitab itu sudah diketahui manfaatnya. Umurnya ratusan tahun, ribuan tahun masih dipelajari. Sudah masuk 1000 tahun masih dipelajari. Oh, tambah lebih parah lagi. Jangan menselonjorkan kaki, mengarahkan kaki kepada kitab. Wa yadha kitab tafsir fawqa sairil kutub ta'ziman. Jangan pula meletakkan kitab apapun kitab itu di atas kitab tafsir. Tentunya selain Al-Qur'an ya. Kalau Al-Qur'an harus taruh di paling atas. Kalau ada beberapa kitab, jangan sampai kitab tafsir itu di bawah. Taruh kitab tafsir itu di atas. Taruh kitab tafsir itu taruh paling atas. Misalkan rak-rakan, ya kita paling atas ini ya bagian tafsir. Ini ta'zimul wajib lil alim, bagi orang yang tahu ya, bagi orang yang ngerti. Makanya kalau kelihatan di masjid-masjid itu biasanya ada Al-Qur'an, ada istighosa, ada majmu' syarif. Kadang Al-Qur'annya di bawah. Jangan diem, ambil taruh di wali. Lagi kita majmu'e cilik, Qur'ane gede. Ya pindahan Al-Qur'ane dekek nang ngene sing lebih terhormat. Jangan dibiarkan tumpuannya nggak benar seperti itu. Dan itu banyak ya, banyak kita temukan demikian itu banyak. Jadi jangan meletakkan kitab di atas kitab tafsir selain Al-Qur'an. Al-Qur'an tertinggi, kemudian tafsir. Setelah itu kitab-kitab yang lainnya nggak ada masalah. Begitu juga wala yadha 'alal kitab syai'an akhar. Jangan pernah meletakkan apapun benda itu di atas kitab. Jangan meletakkan HP di atas kitab. Bahkan di situ dicontohkan mihbarah, apa tinta, pensil, pulpen, jangan ditaruh di atas kitab. Karena itu seakan-akan meremehkan kitab. Tidak pantas. Jangan meletakkan apapun di atas kitab. Wa kana Ustadzuna Burhanuddin rahimahullahu ta'ala yahki an syekhil masyayikh anna faqihan kana wadha al-mihbarat al-kitab faqala lahu bil farisiyah burnayai. Ustadz Burhanuddin rahimahullah menceritakan tentang seorang guru yang mana beliau menceritakan ada seorang faqih, ahli fikih. Dia meletakkan pena di atas kitab. Maka ditegur dengan bahasa Persia yang maknanya la tajidun naf'a min ilmik, la tajidun naf'a min ilmik. Kamu tidak akan mendapatkan manfaat dari ilmumu. Ilmu yang kamu dapatkan tidak akan bisa memberikan manfaat kepadamu.
karena itu jangan sampai kita nggak mendapatkan manfaatnya ilmu karena hal yang sepele seperti ini. Gara-gara jaket dok. Makanya perhatikan, membawa kitab, meletakkan kitab itu jangan sampai sembarangan, meremehkan, apalagi bentuknya istighfaf. Oh itu enteng-enteng ini. Cekel nih sore pucuk itu. Tekek kelek, bojomu tekek kelek elek gak gelem, apa maning kitabnya. Jangan. Ta'zimul harus ada ta'zim kepada kitab. Lu atase kitab ae, ya jangan atase. Kalau kamu ngarang-ngarang terus didekek nisor didik-idik ya apa? Kamu ndak? Hah? Lah beli mereka ini ngarang kitab gak tidur. Bukan untuk mereka, untuk menyebarkan ilmunya Rasulullah. Bukan keuntungannya untuk mereka nyetak itu badi, gak ada, mereka nggak ada mikirkan seperti itu dulu. Gak ono percetakan biyen. Jadi kalau mau ngarang ya wis, kalau mau jual kitab ya nulis maneng teko awal akhir. Dan itu nggak mudah. Wis mari nulis siji sak kitab iku kemeng. Capek. Mau buat lagi ya nggak ada waktu gitu loh untuk ngarang itu lagi, ngarang kitab lain, untuk nulis itu lagi nggak ada waktu. Yang mau nulis ya orang lain nanti. Harus ada ta'zim. Kita kan itu kudo, nggak perlu nyatet. Mereka dulu nyatet, kalau belajar itu nyatet. Nah, seperti belajar ta'lim bukan terus kali buka kitab tok ndelok ngene tok. Dulu ndak nulis. Makanya kita harus menghargai ini. Memuliakan ini kitab. Kita nggak memuliakan karena wala mek 20.000, wala mek 50.000. No. Karena nggak ada upaya yang berat bagi kita. Kalau dulu kenapa mengagungkan? Karena harus nulis kalau pengen punya kitab itu. Dan butuh waktu yang panjang. Nggak bisa cepet. Kita tinggal tak rong dino tutup. Kalau ada yang jualan dekat kita tinggal datang ngambil selesai. Mereka dulu nulis karena itu mereka mengagungkan kitab, mengagungkan kitab. Allah alam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala isi hati kita penuh dengan ta'zim kepada ilmu, kepada ahlul ilm, kepada kitab yang diajarkan dalamnya ajaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadratul Fatihah.